Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Terima kasih sudah mampir. Kalau kamu baru pertama kali di sini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Karena kali ini kita akan membahas topik yang pasti bikin banyak yang penasaran, yaitu 5 hal yang bisa membuat perempuan ilfil. Siapa sih yang nggak pernah merasa ilfil? Apalagi kalau kita ngomongin soal hubungan, pasti ada aja hal-hal yang bikin kita mundur teratur. Nah, langsung aja, simak video ini sampai habis. Yang pertama nih, hal yang sering banget bikin perempuan ilfil adalah kurang perhatian. Kita semua pasti tahu, dalam hubungan apapun, perhatian itu penting banget kan? Tapi beberapa orang suka lupa bahwa perhatian itu bukan hanya soal memberi hadiah atau berbicara manis. Terkadang, perempuan merasa ilfil ketika pasangan terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, nggak memberi waktu untuk mendengarkan atau mengerti perasaannya. Menurut psikolog Dr. John Gottman, seorang ahli hubungan dari University of Washington, perhatian dan pengertian adalah 2 hal yang sangat berperan dalam menjaga keharmonisan hubungan. Ketika pasangan tidak menunjukkan perhatian, hubungan akan terasa sangat jauh dan kurang emosional. Jadi bukan hanya sekadar apa kabar atau aku sayang kamu, ya, tapi juga bagaimana kita bisa mendengarkan dan memahami perasaan pasangan kita. Ini penting banget dalam menjaga kedekatan. Hal kedua yang sering bikin perempuan ilfil adalah ketidakjujuran. Ya, ketidakjujuran dalam hubungan itu bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari berbohong soal hal-hal kecil hingga hal yang lebih besar, seperti tidak terbuka mengenai perasaan atau niat. Dr. Deborah L. Davis, seorang psikolog sosial, mengatakan, kejujuran adalah fondasi dari kepercayaan dalam hubungan. Tanpa kepercayaan, hubungan akan sangat sulit bertahan. Kalau sudah ada kebohongan meskipun sepele, lama-lama itu bisa merusak segalanya. Perempuan cenderung lebih sensitif dengan hal ini, karena kepercayaan adalah salah satu elemen utama dalam membangun hubungan yang sehat. Hal ketiga yang membuat perempuan ilfil adalah terlalu cuek atau tidak peduli dengan penampilan. Ini bukan berarti perempuan mengharapkan pasangan mereka selalu tampil sempurna, tapi ketika seseorang menunjukkan bahwa dia nggak peduli sama sekali tentang penampilannya, bisa jadi itu bikin ilfil. Terkadang, penampilan bisa jadi cerminan dari rasa hormat dan usaha yang kita tunjukkan dalam hubungan. Menurut Dr. Helen Fisher, seorang ahli antropologi biologis, ketertarikan fisik bisa menjadi pemicu awal dalam hubungan. Tetapi yang lebih penting adalah usaha dan ketertarikan untuk menjaga kualitas diri dalam hubungan. Jadi, walaupun nggak perlu tampil ala model, tapi sedikit usaha untuk terlihat rapi dan bersih pasti bikin perempuan merasa lebih dihargai. Yang keempat adalah terlalu egois atau tidak mau mendengarkan. Kalau dalam hubungan, salah satu pasangan merasa seperti hanya dirinya yang didengarkan atau diperhatikan, sementara yang lainnya merasa terabaikan, itu pasti bisa bikin hubungan terasa nggak seimbang dan bisa bikin ilfil. Dr. Gary Chapman, penulis buku The 5 Love Languages, menyatakan, setiap orang memiliki cara berbeda dalam menunjukkan cinta. Salah satunya adalah dengan mendengarkan dan memberi perhatian yang bisa membuat pasangan merasa dihargai. Kuncinya adalah komunikasi yang 2 arah. Jangan sampai satu pihak merasa terpinggirkan atau tidak didengarkan. Dan yang terakhir, hal yang bisa membuat perempuan ilfil adalah sikap yang terlalu kasar atau tidak sopan. Ini bisa mencakup kata-kata yang tidak pantas atau bahkan sikap yang merendahkan. Semua orang pasti ingin dihargai, termasuk dalam hubungan. Dr. Laura Berman, seorang terapis hubungan, mengatakan, penghargaan dan rasa hormat adalah 2 hal yang tak bisa ditawar dalam hubungan. Tanpa itu, cinta dan kebahagiaan yang kita harapkan bisa terganggu. Kalau sikap pasangan sudah mulai kasar atau tidak sopan, itu bisa sangat merusak perasaan dan kepercayaan diri seseorang. Jadi sangat penting untuk selalu menunjukkan sikap yang penuh rasa hormat dalam berinteraksi. Kurangnya perhatian dalam hubungan bisa dibilang sebagai salah satu faktor terbesar yang bisa bikin perempuan merasa ilfil atau bahkan kecewa. Kenapa? Karena perhatian itu bukan hanya soal memberi perhatian saat seseorang membutuhkan sesuatu, tetapi lebih kepada menunjukkan bahwa kita peduli dengan keadaan dan perasaan pasangan kita. Dan ketika perhatian itu tidak ada atau kurang, seringkali perempuan merasa bahwa mereka tidak dihargai atau bahkan diabaikan. Dalam konteks hubungan, perhatian itu bisa terlihat dalam berbagai cara dan bisa berbeda-beda untuk setiap individu. Misalnya, bagi sebagian perempuan, perhatian bisa berarti pasangan mendengarkan dengan sepenuh hati saat mereka sedang berbicara tentang sesuatu yang penting, atau mungkin juga menunjukkan rasa peduli lewat gestur-gestur kecil seperti bertanya tentang hari mereka, mengingat detail kecil yang mereka katakan, atau bahkan menawarkan bantuan ketika dibutuhkan. Namun seringkali perhatian itu dianggap remeh. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa memberi hadiah besar atau mengucapkan kata-kata manis sesekali sudah cukup.
Padahal hal-hal tersebut hanya sebagian kecil dari apa yang dimaksud dengan perhatian dalam hubungan yang sehat. Yang lebih berpenting adalah bagaimana kita mendukung pasangan kita dalam berbagai situasi, baik dalam hal yang besar maupun yang kecil. Perhatian itu harus hadir setiap hari, bukan hanya saat kita merasa ada momen spesial. Kenapa perempuan begitu sensitif terhadap kurang perhatian? Secara psikologis, perempuan cenderung lebih peka terhadap perubahan dalam hubungan mereka. Mereka lebih sering membaca sinyal-sinyal kecil dalam hubungan, baik itu perasaan pasangan mereka, perubahan sikap, atau bahkan pola komunikasi yang berubah. Ketika perhatian mulai menghilang, itu bisa langsung terasa oleh mereka. Tidak adanya perhatian bisa menciptakan jarak emosional yang besar, yang akhirnya membuat mereka merasa tidak dihargai. Perempuan juga sering mencari rasa aman dalam hubungan, dan salah satu cara untuk merasa aman adalah dengan merasakan perhatian dan pengertian dari pasangan. Jika pasangan tidak menunjukkan perhatian yang cukup, mereka mungkin merasa tidak diinginkan atau bahkan terabaikan, rasa takut akan kehilangan koneksi. Emosional ini bisa menyebabkan mereka merasa kecewa dan bahkan ilfeel. Kebutuhan emosional dalam hubungan. Menurut Dr. John Gottman, seorang psikolog terkenal yang mengkhususkan diri dalam studi hubungan, ada banyak faktor yang memengaruhi hubungan antara pasangan. Salah satunya adalah kebutuhan emosional untuk merasa didengarkan dan dihargai. Dalam bukunya, Dr. Gottman menyatakan bahwa pasangan yang bisa saling menunjukkan perhatian secara terus-menerus akan memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan hubungan yang sehat. Perhatian yang tulus menunjukkan bahwa kita peduli dan berkomitmen dalam hubungan tersebut. Gottman juga mengatakan bahwa hubungan yang kurang perhatian seringkali berujung pada ketidakpuasan yang berkelanjutan. Dan dalam banyak kasus, masalah ini akan menjadi besar seiring waktu jika tidak segera diperbaiki. Ketika seorang perempuan merasa kurang diperhatikan, perasaan tersebut bisa memunculkan perasaan tidak dicintai, yang bisa mengarah pada kebosanan atau bahkan berujung pada perpisahan. Tanda-tanda kurang perhatian dalam hubungan. Ada beberapa tanda yang bisa menunjukkan bahwa pasangan kita mulai kurang memberikan perhatian dalam hubungan. Komunikasi berkurang. Jika pasangan kita mulai jarang bertanya tentang bagaimana hari kita, apa yang kita rasakan atau apa yang sedang kita pikirkan, itu bisa menjadi sinyal bahwa perhatian mereka mulai hilang. Kurangnya gestur kecil seperti menyapa dengan hangat saat pagi hari, memberi pelukan, atau bahkan mengingatkan kita untuk makan atau tidur cukup, adalah tanda perhatian yang tidak bisa diabaikan. Jika ini mulai hilang, bisa jadi ada masalah dalam hubungan. Tidak ada waktu berkualitas. Dalam hubungan yang sehat, menghabiskan waktu bersama adalah hal yang penting. Jika pasangan lebih memilih menghabiskan waktu dengan teman atau aktivitas pribadi tanpa mempertimbangkan waktu untuk kalian berdua, ini bisa menandakan kurangnya perhatian. Bagaimana mengatasi kurang perhatian? Untuk menghindari hal ini, sangat penting untuk terus menjaga komunikasi yang terbuka, mengungkapkan perasaan kita dengan jujur tentang bagaimana kita merasa saat pasangan kurang memberi perhatian bisa membantu mereka menyadari masalah tersebut. Tentu, cara penyampaian juga harus hati-hati agar tidak menyinggung perasaan pasangan. Selain itu, memberi perhatian bukanlah sesuatu yang harus besar atau mewah. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, hal kecil seperti meluangkan waktu untuk ngobrol, mendengarkan tanpa interupsi, atau mengingat hal-hal penting bagi pasangan bisa sangat berarti. Yang terpenting, perhatian itu harus datang dari tempat yang tulus. Ketika perhatian diberikan dengan niat baik dan rasa peduli yang nyata, hubungan akan terasa lebih dekat dan lebih sehat. Jadi buatlah perhatian itu sebagai bagian dari rutinitas dalam hubungan kita, bukan hanya saat ada masalah atau saat kita merasa membutuhkan sesuatu. Dengan memperhatikan hal-hal kecil seperti ini, kita bisa membangun hubungan yang lebih harmonis dan saling menghargai. Jadi jangan anggap remeh pentingnya perhatian dalam hubungan, karena itulah yang bisa menjaga kedekatan dan juga membuat hubungan tetap berjalan dengan baik. Ketidakjujuran dalam hubungan bisa datang dalam berbagai bentuk, dan meskipun kelihatannya tidak selalu besar atau jelas, dampaknya bisa sangat merusak. Ketidakjujuran bukan hanya soal berbohong tentang hal-hal besar, seperti selingkuh atau menutupi niat yang buruk, tetapi juga bisa mencakup kebohongan-kebohongan kecil, ketidaktransparan, atau bahkan menyembunyikan perasaan dan pikiran yang sebenarnya. Mengapa ketidakjujuran bisa membuat perempuan ilfil? Ketika sebuah hubungan dibangun di atas dasar ketidakjujuran, rasa kepercayaan akan mulai terkikis. Kepercayaan adalah salah satu elemen paling penting dalam hubungan apapun, dan ketika itu mulai hilang, hubungan akan terasa jauh lebih rapuh. Perempuan seringkali lebih sensitif terhadap masalah kejujuran, karena mereka cenderung lebih peduli pada kualitas, komunikasi dan pengertian dalam hubungan. Sebagai contoh, seorang perempuan mungkin bisa menerima jika pasangannya
sibuk dengan pekerjaan atau kegiatan lain, tetapi jika dia merasa bahwa pasangannya tidak terbuka mengenai kegiatannya, atau lebih buruk lagi, berbohong tentang hal-hal kecil, seperti di mana dia berada atau apa yang dia lakukan, itu bisa membuat perasaan tidak nyaman berkembang. Perasaan ini bisa merusak hubungan, bahkan jika kebohongan itu terasa sepele. Ketidakjujuran seringkali menumbuhkan ketidakamanan dalam diri seseorang. Ketika perempuan merasa pasangan mereka tidak jujur, meskipun kecil, perasaan mereka bisa berubah. Mereka merasa terabaikan, tidak dihargai, dan mulai meragukan komitmen pasangan. Kepercayaan yang terbentuk selama hubungan bisa rusak dalam sekejap hanya karena ketidakjujuran. Dan ini yang seringkali menyebabkan perasaan ilfil. Berbagai bentuk ketidakjujuran dalam hubungan. Berbohong tentang hal-hal kecil. Kadang-kadang, kebohongan kecil dianggap tidak penting atau sepele, tetapi kebohongan tersebut bisa mengarah pada ketidakpercayaan yang lebih besar jika terus berlanjut. Misalnya jika pasangan mengatakan bahwa mereka sibuk bekerja padahal mereka sedang keluar bersama teman-temannya, itu bisa menyebabkan perasaan disia-siakan atau tidak dihargai. Meskipun itu tidak berhubungan dengan hal besar seperti perselingkuhan, kebohongan-kebohongan kecil ini bisa menambah jarak emosional dalam hubungan. Tidak terbuka tentang perasaan. Kadang-kadang, perempuan merasa ilfil karena pasangan mereka nggak mau terbuka mengenai perasaan atau pikirannya. Dalam hubungan yang sehat, keterbukaan tentang apa yang dirasakan sangat penting. Ketika seseorang menahan perasaan mereka, atau tidak berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup mereka, itu bisa menyebabkan kebingungannya pasangan. Kejujuran dalam menyampaikan perasaan dan pikiran, meskipun terkadang sulit, sangat penting agar tidak ada ketegangan yang tidak perlu. Selingkuh atau tidak setia. Ini adalah bentuk ketidakjujuran yang paling jelas dan merusak dalam hubungan. Selingkuh, baik secara fisik maupun emosional, adalah pelanggaran besar terhadap kepercayaan. Ketika seorang perempuan tahu atau mencurigai bahwa pasangan mereka berselingkuh, rasa ilfil akan datang dengan sangat kuat. Selain itu, rasa sakit karena merasa dikhianati dan tidak dihargai bisa membuat hubungan sulit untuk diselamatkan. Tidak menghargai komitmen. Ketika seseorang dalam hubungan tidak jujur tentang niat mereka atau tidak benar-benar komitmen yang telah dibuat, itu bisa sangat mengecewakan. Misalnya, jika pasangan berjanji untuk menghabiskan waktu bersama tetapi terus-menerus melanggar janji tersebut tanpa alasan yang jelas atau alasan yang terus berubah-ubah, itu bisa sangat mengecewakan. Ketika perempuan merasa bahwa pasangan tidak menghargai komitmen yang sudah dibuat, perasaan tidak dihargai dan ilfil pun muncul. Dampak ketidakjujuran dalam hubungan, ketidakjujuran baik besar atau kecil, bisa memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita kira. Salah satu dampak terbesar adalah penurunan rasa percaya diri dan keamanan emosional dalam hubungan. Perempuan yang merasa tidak dipercaya atau tidak dihargai cenderung mulai mempertanyakan nilai mereka dalam hubungan itu. Mereka bisa merasa cemas atau bahkan paranoid tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan itu bisa mengarah pada ketegangan dan konflik yang tidak perlu. Selain itu, ketidakjujuran juga menghambat proses komunikasi yang sehat dalam hubungan. Jika pasangan tidak jujur atau terbuka, ini akan menciptakan penghalang emosional antara keduanya. Komunikasi yang buruk akan memperburuk masalah lain dalam hubungan, sehingga masalahnya menjadi semakin rumit. Dr. John Gottman, seorang ahli hubungan yang terkenal, mengatakan bahwa ketidakjujuran adalah pembunuh kepercayaan dalam hubungan. Bahkan jika pasangan kita tidak berselingkuh atau berbuat hal-hal besar yang salah, kebohongan-kebohongan kecil pun dapat menggerogoti dasar hubungan tersebut. Dengan ketidakjujuran, pasangan tidak bisa sepenuhnya bergantung satu sama lain, yang pada akhirnya mengarah pada perasaan tidak puas dan terabaikan. Bagaimana mengatasi ketidakjujuran? Untuk menjaga hubungan tetap sehat, kejujuran dan keterbukaan adalah kunci. Jika merasa tidak nyaman atau khawatir, sebaiknya pasangan berbicara secara terbuka satu sama lain mengenai perasaan dan niat mereka. Jika ada ketidakjujuran atau keraguan, sangat penting untuk mendiskusikan masalah ini dengan cara yang konstruktif tanpa saling menyalahkan. Percakapan yang terbuka tentang masalah kepercayaan dapat membantu memperbaiki ketidakjujuran dan mencegah masalah besar yang bisa datang di masa depan. 3. Terlalu cuek atau tidak peduli dengan penampilan. Penampilan seringkali dianggap sebagai hal yang sepele dalam hubungan, tetapi kenyataannya, ini bisa menjadi faktor penting yang mempengaruhi bagaimana pasangan kita merasa dihargai. Penampilan bukan hanya soal tampilan fisik semata, tetapi juga mencerminkan sejauh mana seseorang peduli dengan dirinya sendiri dan orang lain. Ketika seseorang tampak tidak peduli dengan penampilan mereka, terutama dalam hubungan, itu bisa memberi kesan bahwa mereka tidak menghargai diri mereka sendiri atau pasangan mereka.
Mengapa penampilan penting dalam hubungan? Ketika seseorang pertama kali jatuh cinta atau tertarik pada orang lain, salah satu faktor awal yang mempengaruhi ketertarikan adalah penampilan fisik. Meskipun ketertarikan fisik itu tidak selalu bertahan lama, pada awalnya, penampilan memainkan peran penting dalam membangun rasa ketertarikan. Namun yang lebih penting dalam hubungan jangka panjang adalah bagaimana seseorang menjaga penampilannya. Setelah hubungan berlangsung, bagi banyak perempuan, pasangan yang memperhatikan penampilan mereka menunjukkan rasa hormat terhadap diri mereka sendiri dan hubungan tersebut. Ini tidak berarti bahwa pasangan harus selalu tampil sempurna atau mengenakan pakaian mahal setiap saat, tetapi lebih kepada usaha untuk menjaga diri dan menghargai pasangan. Nah, ini bisa tercermin dalam hal-hal sederhana seperti menjaga kebersihan, berpakaian dengan rapi, dan menjaga penampilan yang sehat. Ketika pasangan terlalu cuek dengan penampilan, bisa jadi mereka tidak lagi merasa perlu untuk membuat usaha dalam hubungan. Hal ini bisa memunculkan perasaan bahwa pasangan tidak peduli atau tidak berusaha untuk mempertahankan daya tarik dalam hubungan. Bagaimana sikap terlalu cuek bisa membuat perempuan ilfil? Jika pasangan tidak peduli dengan penampilan mereka, perempuan bisa merasa terabaikan atau tidak dihargai. Ini bisa mengarah pada perasaan bahwa pasangan tersebut tidak lagi menganggap hubungan itu penting atau tidak peduli untuk menjaga kualitas hidup bersama. Dalam banyak kasus, perempuan merasa bahwa hubungan yang sehat harus melibatkan usaha bersama, termasuk dalam hal penampilan. Misalnya, ketika seseorang selalu tampil kusam atau tidak rapi saat keluar bersama, perempuan bisa merasa canggung atau malu. Mereka mungkin berpikir, apakah pasangan saya tidak merasa bangga berdua dengan saya? Atau dia tidak ingin terlihat baik untuk saya. Perasaan seperti ini, meskipun tampaknya kecil, bisa berkembang menjadi perasaan kecewa yang lebih besar jika terus berlanjut. Selain itu, jika pasangan menunjukkan sikap cuek terhadap penampilan, itu bisa mencerminkan ketidaktertarikan atau ketidakpedulian terhadap hal-hal lain dalam hubungan tersebut. Ini bisa membuat perempuan merasa bahwa mereka tidak mendapatkan perhatian atau usaha yang cukup dari pasangan mereka, terlalu menuntut atau memiliki ekspektasi yang tidak realistis. Dalam sebuah hubungan, penting untuk memiliki harapan dan ekspektasi terhadap pasangan, tetapi ada kalanya ekspektasi tersebut bisa menjadi terlalu tinggi atau tidak realistis, yang akhirnya menciptakan ketegangan atau perasaan kecewa. Ketika seseorang memiliki ekspektasi yang tidak bisa dipenuhi oleh pasangannya, itu bisa menimbulkan rasa tidak puas dan akhirnya membuat perempuan merasa ilfil atau bahkan frustrasi. Mengapa terlalu menuntut bisa membuat perempuan ilfil? Salah satu alasan mengapa perempuan bisa merasa ilfil atau kecewa adalah karena merasa bahwa pasangan mereka tidak memenuhi ekspektasi yang telah mereka tetapkan. Ini bisa terjadi jika pasangan terlalu menuntut atau berharap pasangannya menjadi seseorang yang sempurna, seseorang yang bisa memenuhi setiap kebutuhan dan harapan mereka tanpa celah. Ketika hal ini terjadi, pasangan bisa merasa tertekan dan tidak bisa menjadi diri mereka sendiri. Contohnya, ada beberapa perempuan yang menginginkan pasangannya selalu berada di samping mereka 24/7, mengutamakan mereka di atas segalanya, dan memenuhi semua kebutuhan emosional mereka. Meskipun hal ini terdengar ideal dalam kenyataannya, itu bisa menjadi beban yang berat bagi pasangan. Ketika pasangan merasa bahwa mereka selalu harus memenuhi standar atau harapan yang sangat tinggi, mereka bisa merasa terkekang atau bahkan mulai merasa tidak cukup baik. Perasaan ini bisa menyebabkan ketidakpuasan yang akhirnya merusak hubungan. Selain itu, ekspektasi yang tidak realistis juga bisa mengarah pada perbandingan yang tidak sehat. Misalnya, jika seseorang selalu membandingkan pasangan mereka dengan orang lain, baik itu teman, selebriti, atau bahkan karakter dalam film, mereka akan selalu merasa bahwa pasangan mereka tidak cukup baik. Hal ini bukan hanya tidak adil bagi pasangan, tetapi juga bisa menyebabkan perasaan kecewa dan ilfil dalam hubungan. Jenis-jenis ekspektasi tidak realistis dalam hubungan. Ekspektasi terlalu tinggi tentang perhatian emosional. Banyak perempuan menginginkan perhatian penuh dari pasangannya, terutama saat mereka sedang mengalami masalah emosional. Namun jika ekspektasi tersebut menjadi sangat tinggi, misalnya, berharap pasangan bisa selalu mengetahui apa yang mereka rasakan, tanpa harus berkata-kata, ini bisa menjadi beban bagi pasangan. Tidak semua orang bisa selalu peka terhadap perasaan orang lain, dan menuntut hal itu secara terus-menerus bisa membuat ekspektasi tentang kesempurnaan. Setiap orang memiliki kekurangan, namun jika perempuan memiliki ekspektasi bahwa pasangan mereka harus sempurna, baik dalam penampilan, pekerjaan maupun kepribadiannya, ini bisa menjadi masalah besar. Setiap orang berusaha untuk menjadi yang terbaik, tetapi kesempurnaan adalah sesuatu yang tidak realistis untuk dicapai oleh siapapun.
Ketika perempuan menuntut pasangan mereka untuk selalu memenuhi standar yang sangat tinggi, pasangan bisa merasa tidak pernah cukup. 5. Kurangnya rasa hormat atau penghargaan. Rasa hormat adalah dasar dari hubungan yang sehat dan saling mendukung. Ketika pasangan tidak menghargai atau meremehkan satu sama lain, hubungan tersebut bisa menjadi sangat toksik dan merusak. Kurangnya penghargaan bisa muncul dalam banyak bentuk, seperti tidak mendengarkan pasangan, meremehkan perasaan mereka, atau bahkan menyebut mereka dengan kata-kata kasar. Mengapa rasa hormat itu penting dalam hubungan? Rasa hormat adalah salah satu kunci yang membangun hubungan yang kuat dan langgeng. Tanpa rasa hormat, hubungan akan terasa canggung, tidak sehat, dan tidak seimbang. Ketika pasangan tidak merasa dihargai, mereka cenderung merasa terabaikan dan tidak penting. Ini bisa membuat mereka merasa ilfil atau bahkan memutuskan hubungan karena mereka merasa tidak dihargai sebagai individu. Selain itu, rasa hormat dalam hubungan juga mencakup menghargai keputusan dan pilihan pasangan, mendengarkan pendapat mereka, dan mengakui kontribusi mereka dalam hubungan. Ketika seorang pasangan merasa bahwa usaha atau perasaannya tidak dihargai, mereka bisa merasa terabaikan atau dianggap tidak penting, yang akhirnya dapat mempengaruhi dinamika hubungan. Bentuk-bentuk kurangnya rasa hormat dalam hubungan. Mengabaikan perasaan pasangan. Salah satu bentuk kurangnya rasa hormat adalah ketika pasangan mengabaikan perasaan pasangannya. Misalnya, jika seorang perempuan sedang berbicara tentang kekhawatirannya atau perasaannya, dan pasangan mereka tidak memberikan perhatian atau respons yang empatik, ini bisa sangat menyakitkan. Mengabaikan perasaan pasangan dapat membuat mereka merasa tidak didengar atau dianggap remeh. Perilaku meremehkan atau menghina pasangan atau meremehkan pendapat, perasaan, atau pilihan hidup mereka adalah bentuk penghinaan yang jelas. Ini bisa berupa kata-kata kasar atau kritik yang merusak rasa percaya diri pasangan. Sebuah hubungan yang sehat seharusnya menjadi tempat di mana kedua belah pihak merasa aman dan dihargai, bukan tempat di mana satu atau respons yang empatik. Ini bisa sangat menyakitkan. Mengabaikan perasaan pasangan dapat membuat mereka merasa tidak didengar atau dianggap remeh. Perilaku meremehkan atau menghina pasangan atau meremehkan pendapat, perasaan, atau pilihan hidup mereka adalah bentuk penghinaan yang jelas. Ini bisa berupa kata-kata kasar atau kritik yang merusak rasa percaya diri pasangan. Sebuah hubungan yang sehat seharusnya menjadi tempat di mana kedua belah pihak merasa aman dan dihargai, bukan tempat di mana satu kontrol berlebihan atau mengatur pasangan. Mengatur atau mencoba mengendalikan pasangan adalah bentuk ketidakhormatan yang lain. Setiap individu dalam hubungan memiliki hak untuk membuat keputusan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Ketika seseorang mencoba mengontrol setiap aspek kehidupan pasangan, itu dapat merusak rasa percaya diri dan independensi mereka, serta menghancurkan rasa hormat dalam hubungan tersebut. Nah, itu dia 5 hal yang bisa membuat perempuan merasa ilfil dalam sebuah hubungan. Mulai dari kurang perhatian, ketidakjujuran, terlalu cuek dengan penampilan, ekspektasi yang tidak realistis, hingga kurangnya rasa hormat. Semua hal ini bisa berdampak besar pada kesejahteraan emosional dan kualitas hubungan kalian. Penting untuk diingat bahwa sebuah hubungan yang sehat memerlukan komunikasi yang terbuka, rasa saling menghargai, dan usaha untuk terus tumbuh bersama. Setiap pasangan memiliki kekurangan, tetapi dengan adanya penghargaan, perhatian, dan usaha bersama, hubungan tersebut bisa menjadi lebih kuat dan harmonis. Jadi jika kalian merasa ada hal-hal ini dalam hubungan kalian, cobalah untuk berbicara dengan pasangan dan mencari solusi bersama. Hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling pengertian, bukan hanya harapan atau tuntutan yang tidak realistis. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya seputar hubungan dan kehidupan. Sampai jumpa di video berikutnya.